Siwallahu ta'ala ya'budul makhluk wa iyyahu nasta'in. Allah ta'ala fi suratil Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hadhil ayah tadullu anna ibadah ilallahi faqad. Na'udzu billahi min dzalik azza wa jalla wa la ilaha illallah la syarikalah. Tafaitu huna wa insyaallah sanastamiru munasabatin ukhra. Afwan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullahi ta'ala alladhi qad ata'na nikmatan kathiratan wa hidayatan hatta nastati'an an najtami'a fi hadzal yawmil mubarak. Salatan wa salaman ila habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana minadh-dhulumati ilan nur wa ila syiratin mustaqim. La ansa syukran kathiran ila raifil jalasah alladhi qad a'tani kurasatan baliyatan bi'atakallam baina aydikum tahta mawdu qawni imra'atun samidatun idza saqatna yawman ma ash'uru bil irtibaki wa adami ma'rifati ila ayna nadhhabu uridu anna nadhakara hada risalatan ta'jiluka tatawaqqafu 'anil baka'i ala nafsika wa ta'udu lil wuqufi ala qadamika. Kauni daiman imra'atun sha'ibatun wa mustaqilatun bi anna al-hayatu mithlu ghaibatin bali'atan bil ilati wa iti wal ashwaq. Na'am, al-hayatu laysa sahlah, al-hayatu wali'atun bil hadiyah. Asura alladhi lam yantah abadan huna sayatimu khatibaru aklik fi hadzal a'lam sayatimu mutashkil syahsiyati. Fa tatadhakkaru kaifa tarjihna khilala hadilil al-masyakil al-muqaddar fi tilkal sanati mutarikhyati sya'rat kama law anna hiya syaqatat fi khufrat amikatin wa tarakat wa hadiyatin ma dhalamu layil laqad tarakna li ijad tariqana lil khuruj biduni ay yafham ay syahwa qana mahi ini adalah alti tahtadim fil qalbi. Na'am, amun tusababat fihi rijaha zirahal kathiran walakun taqaddam aidan al-adid mina durusil mufidah. Huna saubiru imra'atun qasiyatun wahiyya. Jadi di sini saya akan menceritakan sebuah kisah
Ya, wanita yang bernama Nusaibah binti Ka'ab, si perisai Rasulullah. Jadi Ummu Imarah adalah panggilan yang ditujukan untuk Nusaibah binti Ka'ab. Ia adalah seorang sahabat Rasulullah dari kalangan wanita yang telah mengukirkan banyak jasa untuk dakwah Islam. Nusaibah binti Ka'ab adalah wanita yang tangguh juga pemberani. Ia adalah lambang keberanian yang abadi. Kisahnya yang paling dikenal adalah ketika umat Islam berperang melawan orang-orang kafir Quraisy di perang Uhud. Pada saat itu Rasulullah tengah berdiri di puncak Uhud, dan pada saat itu juga para pasukan musuh tengah mendekat ke arah Rasulullah, hendak untuk menyerang Rasulullah. Namun Nusaibah binti Ka'ab yang melihat hal itu mencoba melindungi Rasulullah dengan mengibas-ngibaskan pedangnya untuk menghalau anak panah yang mengarah kepada Rasulullah. Ia berperang dengan sungguh-sungguh penuh keberanian, bahkan demi melindungi Rasulullah, ia tidak mempedulikan keselamatan dirinya sendiri. Meskipun pada saat itu ia menderita luka-luka di tubuhnya, namun ia tetap berusaha melindungi Rasulullah. Nusaibah merupakan juga wanita yang sabar. Ia selalu mementingkan kepentingan orang lain. Contoh dari kesabarannya adalah ketika ia menerima kabar bahwa putranya yaitu putranya syahid. Ia tidak bersedih, tapi justru malah bangga karena ia yakin bahwa Allah akan memuliakan anaknya di akhirat kelak. Wanita tangguh itu bukan berarti tak boleh menangis. Menangis bukanlah cerminan kelemahan, karena menangis itu merupakan hal yang manusiawi. Jadi janganlah kamu bendung tangisan jikalau setiap tetes air mata itu dapat meredam gejolak pada hatimu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Ia telah memberikan begitu banyaknya nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Ia telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman kebenaran, dari zaman makan kurma hingga zaman makan di kaki lima, dari zaman naik unta hingga zaman yang putri naik mobil Toyota. Amin ya robbal alamin. Hadirin sareng hadiro, sareng teteh, para guru yang saya hormati, berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Menuntut Ilmu. Ilmu itu wajib dimiliki oleh setiap orang, baik anak kecil maupun anak dewasa. Dalam Mahfudzat dikatakan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari kecil, dari buayan hingga liang kubur. Dalam Mahfudzat saja sudah dijelaskan, kita sebagai manusia harus menuntut ilmu dari kecil hingga ajal menjemput kita. Pepatah mengatakan, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Ada yang tahu syarat-syarat menuntut ilmu itu ada berapa? Syarat-syarat menuntut ilmu itu ada 5. Yang pertama, semangat. Kita harus menuntut ilmu itu dengan penuh semangat. Jangan hanya semangat mau ketemu dia. Yang kedua,
sabar, dan sabar. Kita menuntut ilmu itu harus dipenuhi dengan rasa sabar. Sabar mendengarkan guru menerangkan, sabar menunggu jam istirahat, dan hanya sabar menunggu dia peka. Yang ketiga, bersungguh-sungguh. Jangan hanya bersungguh-sungguh mendapati cintanya dia, tapi kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, waktu yang lama. Kita menuntut ilmu itu bukan hanya 1 hari, 1 bulan, atau 1 tahun. Sekolah dasar saja sudah 6 tahun, belum di SMP, di SMA, apalagi kuliah. Yang kelima, disiplin. Berbicara mengenai disiplin, zaman now, disiplin semakin merosot, lampu merah terobos, masuk kelas bolos, uang jajan boros. 1. Disiplin aturan. Disiplin aturan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Manusia tak lepas dari aturan. Orang yang tidak disiplin, aturan dilanggar, malas belajar, masuk kelas malah nyasar, uang boros keluar, suka bikin onar, hidupnya liar, bikin hati kesal berdebar-debar. Makanya wajar kalau ada yang ngejar, lempar, nyakar. Jadi, tuntutlah ilmu dari kecil dan amalkan di waktu besar. Cukup sekian pidato dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya kepada kita. Yang kedua, mari kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan juga para sahabat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Pentingnya Menuntut Ilmu. Hadirin sahabat rahimakumullah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang disebutkan bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun orang dewasa. Bahkan sampai Nabi pun bersabda, tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai liang lahat. Kita mesti menggunakan waktu-waktu kita untuk memperbanyak belajar dan mempersedikit bermain, karena memperbanyak belajar di masa kecil itu dapat memudahkan seseorang untuk menambah ilmu dan juga memperkuat hafalan. Sampai seorang penyair pun berkata, belajar di masa kecil sebagaikan mengukir di atas batu, dan belajar di waktu dewasa bagaikan mengukir di atas air. Akan tetapi, yang perlu kita ingat adalah ilmu tanpa akal tidaklah bermanfaat. Sampai Nabi pun bersabda, ilmu tanpa amal bagaikan pohon yang tak berbuah. Maka dari itu, mari kita amalkan ilmu kita, mulai dari yang kita tahu dan mulai dari diri kita sendiri. Dan yang paling penting, kita tidak boleh melupakan jasa-jasa guru dan orang tua kita, karena itu adalah kunci sukses dunia dan akhirat. Teman-temanku yang berbahagia, cukup sekian pidato dari saya. Apabila ada kekurangan, itu datangnya murni dari saya, dan apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah SWT.
burung kutilang, burung cenderawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadin abduhu wa rasul. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Berdirinya saya di sini, saya ingin berceramah, yaitu tentang ingat kawan, neraka itu nyata adanya. Fahabli taubatan waqfir junubi. Kawan, kita tahu bahwa neraka itu ada, surga itu ada, kematian itu pasti datang, dan seluruh manusia ini pasti akan mengalaminya. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayadah. Yang artinya, di mana kamu berada, kematian pasti akan mendapatkanmu. Kendati pun kamu berada di benteng yang tinggi lagi kokoh. An-Nisa ayat 78. Dari ayat ini kita tahu bahwa kematian itu pasti datang, tak bisa dihindari. Dan walaupun kita berada atau sembunyi di benteng yang tinggi lagi kokoh pun, itu kita tidak dapat menghindari, kawan. Setelah kita mengalami kematian, kita tidak tahu kita akan ditempatkan di surga yang isinya banyak sekali kenikmatan, atau di neraka yang isinya banyak sekali siksaan. Kita tidak tahu, kawan. Pasti seluruh manusia yang ada di muka bumi ini ingin ditempatkan di dalam surga. Tapi coba kita lihat, kawan, manusia pada zaman sekarang, banyak manusia yang hanya memikirkan dunia saja. Mereka lupa akan Tuhannya. Mereka hanya mengejar keindahan dan kesenangan dunia saja. Ya Allah, ada HP keluaran terbaru dibeli, ada baju atau outfit yang lagi viral dibeli, ada makanan yang lagi viral dibeli. Kawan, kalau kita memikirkan dunia saja, tak ada habisnya. Tak ada habisnya. Banyak ulama-ulama, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang mereka saja dekat dengan Allah, yang mereka saja selalu memikirkan Allah, selalu beribadah kepada Allah, masih memikirkan apakah mereka pantas menjadi ahli surga. Kita yang tahajudnya saja bolong-bolong, yang duhanya saja tidak konsisten, yang sholat 5 waktunya pun masih ditunda-tunda, apakah pantas kita disebut ahli surga? Coba tanyakan kepada diri kalian sendiri, apakah pantas? Di sini saya punya cerita, kawan. Ini adalah kisah nyata, dan kisah ini diceritakan langsung oleh Ustadz Khalid Basalamah. Pernah ada pramugari yang terbang ke Saudi, dan ketika di Jeddah ia mengalami sakit dan koma selama 1 bulan. Dan menurut para kesaksian suster nih yang merawatnya, ia sering berteriak-teriak ketakutan
dengan keadaan tidak sadar. Dan dengan izin Allah selama 1 bulan koma, ia terbangun dari komanya dan ia bercerita bahwa ia mengalami mimpi masuk neraka. Rambutnya digantung, badannya disiksa. Dan setelah ia sudah sembuh dari penyakitnya, sudah sembuh dari komanya, ia selalu beribadah kepada Allah dan selalu taat kepada Allah, selalu mengingat Allah dalam waktu-waktu terakhir hidupnya, sisa-sisa kehidupannya itu. Masya Allah. Dari kisah ini kita tahu bahwa memimpikannya saja sudah membuat teriak-teriak ketakutan, apalagi sampai mengalaminya. Nauzubillah min dzalik. Sangat dahsyat ya neraka itu, kawan. Jangan sampai kita masuk ke dalam neraka dan mendapat siksaannya pula, ya Allah. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Oleh karena itu, dari sekarang kita introspeksi diri, kita bareng-bareng berubah menjadi diri yang lebih baik lagi. Kita harus selalu mengingat Allah, beribadah kepada Allah. Ingat, kematian itu datangnya kapan saja, kawan. Dan dunia ini hanya sementara. Jangan kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan keindahan dunia, karena dunia ini hanya sementara dan kehidupan kita yang abadi itu di akhirat kelak, kawan. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sesungguhnya kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa yang tak bisa diungkapkan dengan kata. Bahkan kita tidak cukup untuk menuliskan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, sang revolusioner dunia, penumpas kebatilan, pembela keadilan, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang, dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zamannya onta menuju zamannya Toyota, dari zaman Toyota ke zamannya Honda, dari zaman Honda menuju zamannya Avanza. Dialah sang mustika padang pasir, junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, pada sahabatnya, atba tabi'innya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, seperti roda kendaraan yang terus berputar, begitupun dengan kehidupan kita, kadang berada di posisi atas dan kadang berada di posisi bawah. Ketika kita dihadapkan di suatu posisi bawah atau posisi yang membuat kita selalu menangis, menderita, banyak ujian, susah ini, susah itu, percayalah, di saat itulah Allah sedang menempatkan kita di suatu kedudukan atau posisi yang sangat tinggi. Takdir, rezeki, jodoh, kematian, semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kataballahu maqadir khalaiki qabla ayakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfa sana. Allah telah menetapkan takdir untuk semua makhluk sejak 50.000 tahun jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Kehidupan, yang namanya hidup pasti tidak akan jauh dari yang namanya ujian. Kenapa? Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan.
Tak ada ujian yang tak bisa dilewati, karena Allah telah mengukur kemampuan hambanya. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar batas kemampuan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hadirin yang dirahmati Allah, dikala kita diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ujian yang bertubi-tubi, masalah yang sangat berat, bersabarlah. Kenapa? Karena itulah salah satu bentuk cintanya Allah kepada kita. Allah rindu kepada kita, Allah sangat rindu kepada kita, memohon kepadanya. Allah rindu mendengar kita curhat kepadanya. Allah rindu mendengar isak tangis hambanya kepadanya. Dikala kita ditimpa musibah, diberikan suatu ujian, dan kita bersabar atas ujian itu, tidak putus asa atas rahmat Allah, disitulah Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya. Tidak apa-apa kalau sekarang kita dirundung masalah yang begitu berat, tidak ada yang bisa menolong kita, tidak ada yang bisa memberikan solusi kepada kita. Manfaatkanlah keadaan itu untuk terus mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa kalau sekarang kita miskin harta, yang penting tidak miskin akidah. Tidak apa-apa kalau sekarang kita tidak disukai oleh orang lain, yang penting Allah ridho kepada kita. Tidak apa-apa kalau kita sekarang direndahkan oleh orang lain, yang penting kedudukan kita tinggi di akhirat kelak. Allah ingin tahu seberapa besar cintanya kita kepada Allah lewat ujian-ujiannya. Contohnya, kita sebagai muslimah dihina karena penampilan. Pakai kerudung panjang, dibilangnya maunya ingin Batman. Kita pakai cadar, dibilangnya kayak ninja Hattori. Kita pakai baju serba ketutup, dibilangnya kayak buntelan kentut, dan sebagainya. Di saat itulah kita harus berpikir positif dan yakinkan diri kepada Allah bahwa Allah selalu bersama kita. Di saat kita bersedih, Allah sudah sediakan waktu tahajud untuk kita mengadu kepadanya. Di saat kita kegelisahan, kebingungan, Allah turunkan Al-Quran sebagai tuntunan untuk kita. Di saat hati gelisah, bersedih, Allah tenangkan dengan lantunan firman-Nya. Di saat kita sedang kesusahan, Allah turunkan pertolongan dengan lewat apapun. Allahu Samad, Allahu Samad. Allah Maha meminta segala sesuatu. Allah tempat meminta segala sesuatu. Hidup kita, apapun yang kita perlu, sudah Allah sediakan di langit dan di bumi. Tinggal kita hayati, hadapi, dan nikmati. Bersyukurlah jika saat ini kita diberi ujian oleh Allah, diberi ujian yang bertubi-tubi seakan tak pernah berhenti. Bersyukurlah karena tidak semua orang bisa mendapatkan itu, karena hanya orang yang diridhoi oleh Allah yang bisa menjalankannya. Pahlawan kita, R.A. Kartini pernah berkata, sehabis gelap, terbitlah terang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Uzur man kola, walatang zur man kola. Beli durian dimakan burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum tahiyatan islamiyah mubarakatan indallah wa akulu lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia dawlatan mustaqillah wa bisabang ila marauki wilayah wa bi pancasila mabadi'ul khamsah wa bi Joko Widodo ra'isul jumhuriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang
yang maha perkasa, yang maha adil dan bijaksana. Siapa lagi kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada manusia yang maha ghafur, manusia yang tak pernah kufur, yang umatnya selalu uzur, seakan dunia akan hancur, yaitu pencetus kalimat tauhid la ilaha illallah. Siapa lagi kalau bukan habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Kiai Haji Abdullah Gimnastiar beserta keluarga, dan yang saya hormati jajaran asatidzah, dan yang saya hormati pula pada dewan juri. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang telah saya patah-patahkan menjadi beberapa paragraf yang insya Allah bermanfaat bagi yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pidato yang kali ini saya sampaikan yaitu berjudul Maraknya Kemaksiatan. Apa salah satu dari maraknya kemaksiatan? Salah satu maraknya kemaksiatan yaitu perbuatan zina. Apa itu zina? Zina adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk ke dalam dosa besar. Dan banyak macam-macam zina yang disepelekan di zaman sekarang, yaitu zina mata, zina hati, dan zina pikiran. Salah satu kelemahan pemuda zaman sekarang, banyak yang menyepelekan kemaksiatan. Contohnya orang yang berpacaran. Pasti kalian sudah tidak heran melihat orang yang berpacaran kemana-mana selalu berduaan, selalu berpegangan tangan. Banyak yang mereka lakukan dan terhasut dengan godaan setan, masuk ke dalam hal yang dilarang, sampai ada yang masuk ke perzinahan. Alhamdulillah, sembahulillah. Seperti yang telah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Yang artinya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Perkuatlah iman kalian, tahanlah hawa nafsu dari perbuatan yang mendekatkan kalian kepada larangan. Karena nafsu sifatnya sementara, sedangkan dosa tercatat selamanya. Kecuali jika dia ingin bertobat kepada Allah, maka insya Allah diampuni dosa-dosanya. Amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, jagalah kehormatan kalian para perempuan. Jauhkanlah larangan yang Allah perintahkan agar kita terselamatkan dari godaan setan yang menjerumuskan kepada hal keburukan. Berubahlah walau perlahan, karena surga terlalu luas untuk dihuni sendirian. Unzur man qala wala tanzur man qala. Jika ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Jika ada kata-kata yang salah, jangan laporkan saya ke polisi. Burung kutilang, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First, let us praise the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given him his grace, knowledge, and guidance, so that we can gather at this Muhadarah Ammah event today. Furthermore, prayer and greetings may we keep pouring out the Lord of nature, namely the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, as role models who have brought us from the age of ignorance into an age full of knowledge like today. Hopefully, we are all the people of the Prophet who will receive their help and intercession in the final years. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. The importance of honesty. The Prophet advised us as his people to always be honest. Honesty is a noble character that will direct its owner to virtue.
as explained by the Prophet Muhammad SAW. From Abdullah bin Mas'ud radiallahu an, he said, has said the Messenger of Allah, fairly honest is leads to goodness, and goodness bring to heaven. Hadith History of Muslim. Honesty is a sign of a person's Islam and is also a sign of perfection for the owner of that quality. The owner of honesty has a high position in this world and hereafter. With his honesty, a servant will reach the rank of noble people and be safe of all the bad things. We can see in everyday life that an honest person will be facilitated by sustenance and all their affairs. On the other hand, people who are dishonest or lie will be difficult for sustenance and all his business. People who have lied will continue to lie because to cover up the lies that have been done. Be thankful for the person who has lied, then realize and admits his lie so that the change of lies breaks. Honesty breeds trust. On the other hand, lies make the other people not believe. Being honest makes our heart calm, while lying makes the heart anxious. According to the place, honestly, there are several kinds, namely, first, to be honest in intention and will, namely motivation for every move and step of a person in order to obey Allah's command, and want to achieve His pleasure. Being honest is actually different from pretending to be honest. People who pretend to be honest are not sincere in their action. Second, honest in speech, namely praising something in accordance with the reality that happened, for the benefit that is justified by the Shariat. Third, honest in deeds, which is a balance between external and mental, so that there is no difference between physical and mental deeds. Being honest in this action also means carrying out a job in accordance with Allah subhanahu wa ta'ala and carry it out continuously and sincerely. Realizing honesty, whether honest in heart, honest in words, and honest in deeds, requires sincerity. So, many speech that I can deliver, hopefully it can be useful. Thank you for your attention. Apologies if there is a mistake because the fault is completely with me and perfection is only to Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Honorable Mr. Principal, teachers, the judges, brothers and sisters. First of all, let's pray and thank unto our God Allah subhanahu wa ta'ala, who has been giving us mercies and blessing to we can attend and gather at the Zoom this time, in good condition and happy situation. Secondly, may peace and salawat always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thirdly, I don't forget to say thanks very much to the Master of Ceremony who has given me chance to give my speech in front of you all. Well, ladies and gentlemen, in this opportunity, I'm going to deliver my speech under the title, Motivating Ourselves. Motivation is the reason we do what we do. It is what drives us to accomplish a task or goal, and it is what keeps us working toward that destination. Every person is motivated for a different reason, even they work towards the same goals. For the people who are intrinsically motivated, they have power from within to make changes and work toward their goals. They don't need outside forces to help them achieve their dreams. And some people are motivated by extrinsic reasons. This is what requires another strength to make them achieve their goals. It may be money, prize, or some reward.
Most people are motivated by combination two. The way to accomplish your goals is to find what motivates you and work towards those goals. And I have some tips to motivate ourselves. They are: make goals for yourselves, use support to accomplish your dreams, reward yourselves, set up timetable and work, have a realistic expectation, allow yourself to dream, believe it until it happens. Those are some tips to motivate ourselves. If we can do all, God willing, we will get success to achieve our goals. Dear brothers and sisters, I think that's all my speech about motivating ourselves. May this explanation be useful for our life in this world and hereafter. As human being, I can avoid doing mistake, so I apologize to you all for every single mistake that I have done. So long and good luck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, in the name of God, Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercies and blessings, so we can be here in the place of ever without any obstacles and troubles, due to His way, for the sake of true religion, and in the day when we are coming to the real belief in His mortal power. Secondly, salawat and salam be always given to our holy leader Muhammad, the man of true goodness of everything, the father of His true love of His children, and the brief era of us from the world to the hereafter. The third one, I would like to be the most grateful to you, all of your attention and trust to me to speak in this gathering about Islam. On this wonderful occasion, I'm here to give a speech about Islam. Many still think that Islam is a religion about war, but actually Islam has very beautiful sides and we can apply it in our daily life. For example, Muslims live by referring to the Quran and the Sunnah of the Prophet Muhammad. The messenger, as a good role model, has exemplified the noble character that must be applied by every Muslim. Our daily life should not be far from Islamic values. From waking up to going to sleep again. In fact, the procedure for going to bathroom, wearing clothes, even drinking and eating was arranged. It turns out that the beautiful value of Islam is not only regulated for individual but also in social life. So Islam does have a beautiful and it is not only natural that we implement these values in everyday life and community life. So many speech for me. Thank you for a nice attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Can be a religious student. She is difficult to get a job. The future is unfocused, only focused on the afterlife and so on. But the fact is not like that. So here we are trying to prove that being a millennial santri can do anything with a strong religious foundation. For santri around the world, let's show our enthusiasm, effort, and healthy mindset as in a song. Listen up. Santri zaman now, santri yang hebat, janganlah kalah, ayo semangat, sabarkan hati mencari ilmu, dipanggil santri janganlah malu, santri semangat, santri semangat, santri semangat. Santri as agent of change and agent of control have a big role to play in defending the nation, character, and ideology of Indonesia. In this case, santri actually have a much bigger challenge to explore and survive in breathing the current of globalization when compared to youth in general. Millennial santri must be creative, confident, and connected to the values of globalization. The creativity of the students is not limited by the rooms of the boarding school. We must also be confident in personal abilities in a variety of knowledge, science, and language. Moreover, millennial santri have advantage and moral basis. These values of morality,
are the supporting power for students. In addition, a playing good deeds with its jargons that make it easier for us to remember, as well as apply and teach us. Public perception from boarding school can be several things, like can be economic, educational, geographical background, and others. When my ears hearing a word like, oh, it's just a santri, or of course, he is a santri, they ain't anybody, I feel like I want to protest because the majority of netizens think that santri are someone who really archaic and outmoded, and even worse, they think that a santri will eat whatever they used to us. Even though style food, I apologize for my rude words, but it is true that there are many incidents that humiliate a student. We as students should be able to change the mindset and perception of netizens to be like, it's okay, there are santri. But behind this perception, we as a santri must be grateful for our status as a santri. Because of this era, globalization and science and technology will become more sophisticated and modern. This can be ascertained that all the work that is usually done by humans will automatically run on their own with the help of a computer or a robot. Therefore, the robot will not be able to imitate what is in the boarding school, like recitation, speech, and other habits. So from that, we all understand that robot will not able to imitate what santri can do, right? We can take advantage of and maximum of knowledge and technology to spread positive things as well, to proving to the public that we are santri is the future of generation and we have potential to be a leader in the future that will be for superior compared to the robots. Hashim Ash'ari, as the founding scholar and you called for jihad by saying that defending the homeland from invaders is fardhu ain or obligatory for every individual in accordance with the hadith of the Prophet, Hubbul Watan Minal Iman. That includes defending our land and to seek our religion and the truth from people who take religion lightly. And starting from this moment, we can change people's opinion about religious education with Allah's effort and permission. That's all the speech that I can say. I'm sorry for all the mistakes because of the mistake come from myself and the truth come from Allah Subhanahu wa Ta'ala. Before I close my speech and say goodbye, I have a poem for you all. Beli Madamji ke Jakarta, lipstik unik yang saya suka. Salam pamit dari saya, santri cantik dari Dete tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andaikan hidup ada harapan, mencintaimu sebagai bagian terindah di hidupku. Tak ku biarkan kau tak bahagia. Juta fatwa cinta yang ada mengantarku pada kenyataan. Sakitku memeluk bayang-bayang ingin
tak bisa. Aku bukan aku yang dulu, namun cintaku seperti dulu. Merelakanmu aku merasa bagai bulan di kekang malam. Mencintaimu sebagai bagian terindah di hidupku, tak ku biarkan kau tak bahagia. Berjuta fajar cinta yang ada mengantarku pada kenyataan. Hatiku memelukkanmu, ingin berlama tapi tak bisa. Aku bukan aku yang dulu, namun cintaku seperti dulu. Merelakanmu aku merasa bagai bulan di kekang malam. Aku ikhlaskan segalanya, walau cintaku lebam membiru. Setiap aku bahagia, ku terima segala takdir cinta. Anta nurullahi fajran, ji'ta ba'dal usri yusran. Rabbuna alaka qurban, ya imam al-anbiya'i. Fil wujdani hayyun, anta lil aynaini dhayyun. Anta indal hawdiriyun, anta Safiyun, ya Habibi, ya Muhammad, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nafisa dari 10A akuntansi dan saya akan mengcoverkan shalawat. Kaifa ma ahwakum
Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Dulu kau pernah bermimpi temuinya di tanah suci. Kini kau kan pergi tunaikan panggilan ilahi. Datang dan katakan padanya di sana, di sana. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Pergilah dengan hatimu, pergilah karena panggilan Tuhan. Tunaikan perintahnya, Allah kan menjagamu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bisa menghibur. Terima kasih. Dunia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di tubuhmu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sedikit Nabi mencintainya, hingga Nabi minum di bekas badannya. Berlamaran Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah romantis langsung hidungnya Nabi, dengan baginda bernama Ilayah. Selalu bersama hingga ujung nyawa di samping Rasulullah. Aisyah sungguh manis surat kasih cintamu, bukan tersisa malah benci dari tua. Tak isi tercinta ya Aisyah mulia, Rasul sayang kasih Rasul cinta. Dunia indah cantik berseri, kulit putih bersih merah di tubuhmu. Ya Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sang kusip Nabi mencintamu, hingga Nabi baring di jilbabnya.
Seketika kau pulang bermanja, mengikat rambutnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pertama lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis tidak kasih cintamu, bukan tersisa terhala benci dan rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda kau pernah lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis tidak kasih cintamu, bukan tersisa terhala benci dan rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cinta. Terima kasih sekali lagi, semoga video ini menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada halus. To do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies, and now it's time for you to rise. For all the things you sacrifice. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it on down, I swear that I would. I will make it up to you. Mama, I'm grown up now. It's a brand new day. I like to put a smile on your face every day. Mama, I'm grown up now, and it's not too late. I like to put a smile on your face every day. And now I finally understand things like about the day I face in time. Cause now I got a child of mine. Even though so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. When you day, I like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me, the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me. Oh, oh, number one for me. There's no one in this world that can take your place. Oh, I'm sorry for ever taking you for granted. Oh, I praise every chance I get to make you smile. Whenever I'm around you, now I will try to love you like you love me. Only God knows how much you mean to me. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. I'm grown up now. It's a brand new day. I like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now.
تقل وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل لا تقل وحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل Cinta akhirat, cinta dunia menggelapkan hati, sedangkan cinta akhirat menerangkan hati. Tujuan hidup seorang muslim adalah akhirat, bukan dunia. Karena di dalam akhirat Allah telah menjanjikan surga sebagai tempat peristirahatan terakhir untuk orang-orang yang beriman. Mengapa dunia disebut pangkal dari semua dosa dan kesalahan serta merusak keanekaragaman yang berada di dalam? Karena mencintai dunia yang berlebihan akan menimbulkan sifat mengagungkannya. Padahal di hadapan Allah, dunia sangatlah rendah. Mengagungkannya, dunia melebihi Allah yang termasuk dosa besar. Allah melaknat dunia dan membencinya, kecuali orang-orang yang memanfaatkan apa yang ada di dalam dunia untuk kepentingan agamanya dan digunakan di jalan kebaikan. Kalau seseorang cinta dunia secara berlebihan, maka dunia menjadi sasaran terakhir hidupnya. Orang yang demikian akan menjadi orang yang rugi. Rasulullah bersabda, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, Allah memberikan kekayaan dalam hatinya, mengumpulkan semua usahanya, dan dia akan dihampiri dunia walaupun dia enggan. Dan barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, Allah menjadikan kekafiran di depan matanya, mencerai-beraikan usahanya yang tidak membagikan dunia kepadanya, kecuali yang sudah ditakdirkan kepadanya. Kita tidak boleh mencintai secara berlebihan hadap dunia, karena dia dapat membelenggukan kita kenikmatan sesaat yang berakhir ke penderitaan tiada akhir yang penuh dengan siksa. Karena hakikatnya cinta tertinggi hanya milik Allah SWT. Kalau kamu ada perasaan mengingat kematian, itu tanda-tanda keimanan, jangan dibuang. Karena dari rasa itu akhirnya mendekatkan diri kepada Allah. Itulah tanda-tanda keimanan. Kenapa banyak orang yang berpoya-poya lengah terhadap dunia? Kenapa mereka berani melakukannya?
Karena mereka tidak berpikir akan mati. Mati untuk orang yang beriman awal segala-galanya, bukan akhir segala-galanya. Karena kita akan mendapatkan hasil apa yang kita kerjakan. Here she go, either a little too high or a little too low. Got low self-esteem and vertigo. Cause she thinks she's made of candy. Hey, ho, here she go, either a little too loud or a little too close. Got a hurricane in the back of her throat. She thinks she's made of candy. Kenalin salah satu budaya Daarut Tauhid, cek edisi 5S. 1. Senyum. Dalilnya, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah bagimu. Sahih HR Tirmidzi nomor 1952. Sopan edisi berpakaian syari. Dalilnya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. QS Al-Araf 32. 3. Sapa edisi menanyakan kabar. Dalilnya, tidak halal bagi seseorang apabila ia memutuskan hubungan dengan saudaranya sesama muslim melebihi 3 hari. Keduanya saling bertemu namun saling mengajukan satu sama lain. 4. Salam. Dalilnya, sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Budaya SMKDT cek. budaya BRTT. Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Budaya 5S. لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Budaya 7 Cinta. يا بدرة منها كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي. Budaya Patuh. يا قلبي نداك واتمنيت وانت ويا بعد سنين شوق وحنين عليك هنا معايا. Budaya Halakosa. مولد أحمد طه الهادي فيض من نور الرحمن أثنى الرحمن عليه في محكم آيات القرآن. Budaya 3M. يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي وسلم على خير المرسلين. مع السلامة في أماني شيخنا. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang setelah nonton video ini langsung kangen asrama? Aku. Siapa yang langsung kangen offline? Masya Allah ya, bagus-bagus semuanya. Namun namanya juga perlombaan ya, pasti siap dengan kalah dan menang kayak gitu. Dan semua ini adalah penilaian makhluk, semata-mata penilaian makhluk. Jadi terus luruskan niatnya, yang menang alhamdulillah, yang belum menang alhamdulillah juga gitu ya, semuanya pasti baik. Nah, maka untuk pemenangnya adalah jeng 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 jeng. Oh iya, Ibu mau minta maaf dulu ya, tadi di videonya Nabila itu backsound dari kami kegedean kayak gitu kan. Terus tadi Tania namanya jadi Wulan, mohon maaf ya atas mohon maaf dengan sebesar-besarnya kayak gitu. Itu murni kesalahan dari kami. Nah, untuk perlombaan itu
udah dikirim ke para juri itu adalah video original dari teman-teman semua langsung dikirim kayak gitu. Nah, setelah dikirim, setelah dinilai baru disatukan kayak gitu ya. Jadi untuk pemenangnya adalah dari, mau pemenang apa dulu nih? Udah request deh, masih ada waktu 30 menit lagi. Pemenang yang nyemangatin, Bu. Masya Allah. Siapa yang senyum-senyum sendiri ya? Tadi sambil nonton, sambil baca komen. Terus juga ada yang mendengarkan cover lagu, tapi sambil ikut nyanyi. Siapa di sini? Anak, Bu. Sambil masak, Bu. Kalau offline ini tuh setelah perlombaan, setelah acara, setelah penampilan, kita akan bilang beri salut nih. Ada yang masih ingat? Nadia ingat? Boleh. Boleh, itu budaya-budaya khas yang harus diturunkan ke adik kelas untuk memeriahkan acara. Saluto. Terus ada apa lagi selain beri salut? Beri semangat atau apa? Beri geri, Bu. Enak. Beri good job. Ya, Ise ya harusnya ikut lomba ya, tapi nggak jadi Ise. Baik, untuk pemenang dari lomba pidato bahasa Arab adalah yang pertama adalah dimenangkan oleh, boleh tebak di komen ya. Pemenang bahasa Arab adalah Yasmin Fadilah kelas 10B dari halakohnya Ustazah Nur. Barokallah pada Yasmin. Terus pemenang kedua adalah Wulan Sari Siva Nuraili kelas 11A, halakohnya Ustazah Asti. Barokallah ya Yasmin dan Wulan. Kayak gitu. Yang lainnya ditunggu ya di perlombaan-perlombaan selanjutnya. Untuk perlombaan pidato bahasa Indonesia dimenangkan oleh, tebak dong di bawah siapa ya kira-kira yang menang? Naila. Bahasa Arab. Naila. Di komen aja ya, di komen nanti dibaca. Davina Putri katanya ya. Masya Allah, siapapun yang menang itu adalah yang terbaik ya. Dan yang belum juga adalah yang terbaik. Juara pertama adalah Davina Nur Hidayah kelas 11A, halakohnya Ustazah Asti. Asti. Jahra, Bu, Jahra menang, Bu. Jadi boleh di komen aja. Baik, untuk juara 2 adalah Naila Sakila kelas 11A, halakohnya Ustazah Dini. Dan juara ketiga adalah Desti Fitriani kelas 11B, halakoh Ustazah Eka. Barokallah para pemenang. Untuk selanjutnya juara pidato bahasa Inggris. Tebak siapa yang menang? Juara pidato bahasa Inggris. Betul, juara 1 dimenangkan oleh Winanda Anaira Oktifarani kelas 11A, halakohnya Ustazah Dini. Barokallah ya. Terus pemenang kedua adalah Cindy Purnamasari kelas 11A, halakohnya Dini. Dan juara 3 Natasha Jahra Nurdin kelas 11B, halakohnya Ustazah Sakinah. Beri tepuk tangan. Kasih respon tepuk tangan boleh ya. Baik, untuk cover lagu, siapa pemenangnya? Cover lagu. Fansnya Tania banyak ya dari semua kalangan kayaknya. Dari adik kelas juga. Baik, untuk juara cover lagu adalah juara 3 dimenangkan oleh Khadijah Faroid kelas 10B, halakohnya Ustazah Nur. Juara 3 ya. Dan juara 2-nya adalah juara 2 dimenangkan oleh Lala Kamila kelas 11B, halakoh Ustazah Sakinah.
Juara satunya adalah jeng 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 adalah Tania Nurahmawati kelas 11 A. Halakohnya Ustazah Dini. Barokallah, barokallah, barokallah ya. Baik, untuk terakhir adalah perlombaan TikTok. Pemenangnya adalah, boleh komen siapa nih kira-kira yang menang TikTok. Ini bener-bener ya, semuanya tuh pada bagus dan juri-jurinya tuh pada bilang bingung harus milih yang mana, tapi harus tetap dipilih. Kayak gitu ya. Baik, juara 3 dulu ya di lomba TikTok. Dimenangkan oleh Bintang Nur Maulidatul Alawiyah kelas 10A dari Ustazah Debi. Juara TikTok. TikTok juara 3 adalah Bintang. Juara 2-nya adalah Yanti Siti Hardianti kelas 11A Halakoh Ustazah Dini. Dan juara terakhirnya adalah siapa kira-kira? Juara pertama dari TikTok adalah Inas Algonia Amatullah kelas 11A halakohnya Ustazah Wiwin. Barokallah, barokallah untuk semua pemenang. Dan untuk yang belum menang, semoga ada kesempatan lagi untuk semuanya juga ya, pasti ada kesempatan lagi di perlombaan-perlombaan selanjutnya. Nah, untuk hadiahnya adalah juara pertama semuanya mendapatkan hadiah dan hadiahnya akan dikirimkan dari sekolah ya ke alamat teman-teman. Jadi nanti boleh di alamatnya dikirimkan ke WA Ibu Ai ya untuk mendapatkan hadiahnya, nanti dipaketkan gitu ya. Untuk ongkirnya nanti kita bisa kalau yang deket-deket insya Allah dibayarin dari sekolah, yang jauh-jauh nanti kita bisa negosiasi ya. Untuk juara 2 dan juara 3-nya mendapatkan pengganti kuota ya insya Allah gitu. Lalu untuk semua peserta yang ikut dalam perlombaan, yang ikut berpartisipasi di Muhadharah Ammah, baik itu yang juara maupun yang tidak, yang belum ya mendapatkan juara, maka akan tetap mendapatkan sertifikat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, baik kita akan sesi kesan dan pesan. Siapa yang bisa memberikan kesan pesan? Oh iya, nanti juga ada halakoh terbaik ya. Halakoh terbaik. Ada yang mau ikut ngobrol bareng Bu Ain? Isya? Kesan pesan di Muhadharah Ammah tahun ini? Siapa, Bu? Boleh, siapa? Siapa itu? Isya. Oh, Isya. Boleh, Isya. Semangat, Isya. Dapat hadiah gak, Bu? Gimana panitia ini, dapat hadiah apa tidak? Nanti dapat hadiah dari Bu Umda. Nah, Masya Allah. Supporter terbaik Bu Zaza. Gimana Tania? Supporter terbaik juga. Tadi rame. Iya, rame ya. Isya gimana kesan pesannya? Nanti nggak jadi nih hadiahnya. Mana Isya? Baik, kita hitung kesan pesannya. Oh, itu Isya. Melatih public speaking. Terus melatih daya hafal. Terus disiplin gitu Ustazah. Itu kesannya ya. Kesannya Iya. apa? Kesannya setelah melihat acara Muhadharah Ammah online yang kedua kali ini?
semoga ntar bisa semuanya ikutan lomba. Amin. Biar berpengalaman. Isya ditunggu ya, Syah. Di lomba berikutnya Isya ikut, Bu Ai katanya. Masya Allah, udah daftar dari awal ya. Iya. Iya, Ustaz. Alhamdulillah. Nanti Isya boleh hadiahnya diminta langsung ya ke Mbak Umda. Nomornya ada, Cek? Dari Bu Ai dong. Dari Oke, jadi setelah diumumkan pemenang dari lomba-lomba tersebut, kira-kira halakohnya siapa yang paling banyak mendapatkan juara? Sadini. Masya Allah. Ya, hampir ya. Semuanya juga tipis-tipis gitu ya. Jadi di halakoh kali ini, pemenang terbanyak itu adalah di halakohnya Ustazah Dini. Barokallah Ustazah Dini. Barokallah. Wih. Ustazah Dini traktir anak muridnya kayaknya. Ustazah ya. Nih di Ustazah Nur itu ada 2 pemenang, di Ustazah Asti ada 2 pemenang juga, di Ustazah Eka ada 1 pemenang, di Ustazah Wiwin ada 2 pemenang, di Ustazah Sakinah ada 2 pemenang, dan di Ustazah Debi ada 1 pemenang. Nah, baik untuk semua santri ditunggu ya di Muhadharah Ammah selanjutnya. Semoga bisa berpartisipasi dengan lebih ramai, lebih kreatif, lebih bisa jadi ladang dakwah gitu ya untuk kita semua. Bu Ai, kesan pesan dari Civitas, Bu Ai. Boleh dari Bu Syarifah, boleh dari yang lain, wali kelas gitu. Boleh dari Civitas. Guru. Ini masih ada hadiah kayaknya dari Mbak Umda untuk kesan-pesan ini. Siap, boleh lah. Mangga Civitas boleh ada siapa Bu Ai atau ditunjuk sama Bu Ai boleh lah. Ya, mau dicari dulu nih siapa ya? Bisa dibantu, ada siapa aja ya? Ada ibu wali kelas enggak? Coba anak-anak boleh bantu komen ada siapa ini di Civitasnya? Ayo anak-anak request. Ibu musyrifahnya atau ustazah wali kelasnya? Ini aja dari Ustazah Dini aja selaku buatun musyrifah yang mendapatkan banyak reward gitu ya santri-santrinya. Halo Ustazah Dini, Assalamualaikum. Ke siapa ini teh? Ustazah Dini ada? Ustazah Dini? Oh ya, siap hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana Ustazah? Santri anti mendapatkan banyak juara gitu ya? Alhamdulillah, Masya Allah. Harusnya tadi yang bahasa Arab itu Isya menang, tapi Isya ada kendala, jadi nggak bisa mengirimkan videonya tuh pidato bahasa Arab. Padahal Ustazah Dini udah excited banget ya? Excited banget ya Allah. Satu lagi tuh. Nantilah selanjutnya Isya ya. Gimana saja kesan-pesannya nih untuk Muhadharah Ammah kali ini? Ya, Alhamdulillah, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih dari... Maaf ya digangguin di sini, bentar pindah dulu. Ya, Alhamdulillah, terima kasih dari pengasuhan sudah memfasilitasi untuk Ananda semua di sini agar bisa berkarya. Coba kita wajahku dimunculkan ya. Maaf ya. Dulu. Ya, Alhamdulillah, terima kasih sudah memfasilitasi sehingga santri-santri kita dapat berkarya gitu ya melalui media. Alhamdulillah, dan senang sekali ini mah masalah menang juara mah itu mah bonus ya. Itu teman-teman bisa menyalurkan bakat dan kreasi teman-teman semuanya di sini. Alhamdulillah, ternyata santri itu ada yang tidak diduga gitu ya. Oh, ternyata dia bisa kok ngedit video, ternyata suaranya bagus, ternyata ada kelebihan-kelebihan lain yang sebenarnya kalau kita explore, kalau kita dalami, dia bisa kayak gitu. Dan ya Alhamdulillah dengan wadah-wadah seperti ini semakin berkembang bakat-bakat santri kita.
Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan juga terinspirasi, memotivasi teman-teman semua untuk terus semakin berkarya. Begitu, udah malu. Terima kasih Bu Ai, itu aja. Ya, Masya Allah ya. Jazakallah khairan Bu Dini. Nah, karena Wai, satu lagi ada nggak dari wali kelas? Bisa mau Boleh. nyampein kesan-pesan? boleh Tadi boleh ada perkenalan siapa? Mas Rifa. Ada siapa? Tadi Coba. Bu Nurul hadir, terus Bu Kenny hadir. Coba dilihat. Terus ada Bu Isye. Ada Bu Isye, ada Bu Isye, ada Bu Isye. Assalamualaikum Bu Isye. Waalaikumsalam. Kedengeran Bu suaranya? Bu Isye, tapi untuk kelas 12 memang sekarang tidak ikut Bu untuk muhadharah sekarang mah. Jadi hanya kelas 10 sama 11 aja. Kelas 12 sudah sibuk ya. Di yang lain jelas nggak? Apa di Bu Ai aja yang putus-putus? Halo? Halo? Iya, Bu Isye. Kedengeran Bu suaranya? Kedengeran Bu? Oh iya. Ya terdengar Bu. Ya gimana Bu? Kayak gimana Teh? Gimana Bu? Bu Isye mohon izin ini untuk masukkan pesan-pesan di muhadharah Ammah yang online ini Bu Isye. Oh iya, iya. Ya, bismillah izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin sejak Ustazah Umda mengundang kami ya, Ibu udah niatin ya, pokoknya harus ikut. Ini yang kedua kali Ibu menyaksikan muhadharah Ammah secara online ya. Dari awal masuk sampai akhir ngikutin dan enggak apa ya, aduh jadi sedih. Apa ya, terharu aja gitu ya lihat anak-anak walaupun masih online, tapi aduh bentar, kok kenapa ya jadi sedih? Semangat Bu Isye, jadi ikut sedih. Enggak, jangan sedih, cuman ya karena mungkin saking kangennya karena walaupun santri-santri kelas 12 tidak ikut, tapi ini semua juga putri-putri Ibu ya. Jadi yang kelas 11 pernah belajar dengan Ibu, yang apalagi kelas 10 ya sekarang. Jadi kalau kelas 11 kita pernah ketemu ya, kelas 11 pernah ketemu secara langsung. Nah yang kelas 10 nggak pernah ketemu, tapi hati Ibu kok jadi ngerasa deket banget gitu ya, walaupun lewat online. Terus kalau kesan untuk untuk muhadharah Ammah ini luar biasa banget ya, luar biasa banget. Kenapa? Ibu juga nggak nyangka nih anak-anak pinter-pinter ya. Pokoknya seneng banget deh ngelihatnya. Jadi tadi nggak pengen pindah channel. Jadi terus ngikutin dari awal. Alhamdulillah. Jadi kesannya sangat senang dan sangat bangga sama putri-putri Ibu semuanya. Mudah-mudahan kedepannya makin bagus ya segalanya gitu ya, baik di keboardingan ataupun di sekolah gitu ya, di prestasinya semakin bertambah bagus. Itu aja Ibu yang kesan-kesan yang diterima ya. Jadi walaupun sedih karena tidak bertemu, kan kebayang ya kalau langsung gitu ya, tetapi ya udah nggak boleh dibayang-bayang. Kita harus harus menerima takdir, harus tidak bertemu. Jadi justru makin kangen ya dengan online saja sudah bisa menampilkan seperti ini, apalagi mungkin kalau offline akan rasanya akan lebih. Itu aja Bu Umda. Terima kasih Bu Isye. Jazakallah khair. Terus aja bercucuran nih, maaf ya, jadi suasananya jadi sedih. Sedihnya bukan sedih gimana, sedih terharu bahagia. Ya Bu. Terharu, senang banget. Mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Itu aja Bu Umda, hatur nuhun, baik. Punten ya anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Haru ya, harunya itu ya kangen gitu ya, kangen suasana offline, kangen suasana, ya kangen semuanya pokoknya, kangen sekolah, kangen asrama, kangen teman-teman, kangen semuanya pokoknya ya. Masya Allah. Udah ya,
Rasanya nyampe ya, alhamdulillah rasanya nyampe. Untuk Nyampe keberkahan, banget, Wai. Masya Allah. Semoga ini jadi obat rindu ya untuk semuanya. Benar. Ya, turun tos. Dan semoga kita juga Allah beri kesempatan untuk bisa berkumpul kembali, baik secara offline ataupun nanti dunia ataupun di akhirat nanti kayak gitu ya. Amin Allahumma amin. Kita tutup saja ya nak ya. Semoga rindu ini tuh sampai gitu ya ke surganya nanti. Kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustazah Siti Saadah. Padanya dipersilakan. Cek, Bu Ai terdengar? Tes. Mangga jelas Bu. Kurang jelas. Mangga ya jelas mangga. Udah jelas. Oke, alhamdulillah teman-teman, acara pagi ini sudah selesai ya, dimulai dari tadi pembukaan sampai pemutaran video, terus lanjut tadi pesan dan pesan yang ya memang semuanya sedang rindu keadaan offline ya. Nah, sebagai penutup mari kita berdoa bersama. Semoga acara kita pagi ini Allah berkahi, Allah ridhoi, dan kedepannya Allah mudahkan segala langkah kita. Kita sama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabdal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda hisab. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna 'ala dzikrika wa ibadatik. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wa ikram. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairan najah wa khairal ilmi wa khairal amali wa khairal hayat wa khairal mamat wa taqilna wa taqil mawazinana wa ghfir khati'atina wa taqabbal du'ana wa taqabbal salawatina warfa' darajatina wa nas'aluka al-'ula minal jannah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubbal amal ladhi yufarridu. Allahumma rizqna ziyarata baitikal muharram liqabuli qabri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam maratan ba'dal marwah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlah wa anta taj'alu sa'ba sahla idza syi'ta ya Allah. Ya musahhir sahil, ya muyassir yassir, wa ya mudabbir dabbir. Sahil umurana wa umura walidaina wa umura ustadatina wa asatidatina wa umura ma'hadina dari tauhid wa umura jami'al muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana hafiz amalana yafqahu aqwalana. Rabbighfir lana dzunubana wa tub 'alaina. Rabbighfir lana dzunubana wa tub 'alaina. Rabbighfir lana dzunubana wa tub 'alaina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada MC Bu Ai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soalnya karena acara sudah selesai ya, kita akhiri saja. Kita tutup muhadharah ammah ini dengan bacaan hamdalah rabbil alamin dan doa bagi majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, hatur nuhun Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ai. Ibu, makasih semuanya, Bu. Sami-sami. Hatur nuhun Ustazah, Soleha. izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Santri-santri juga yang sudah menghadiri muhadharah ammah. Ustazah-ustazah, wali kelas, dan all civitas lainnya. Hatur nuhun. Udah izin ya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semuanya. Ini punten Humas 2, recordnya di save dulu.